Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartina, NIM 1831040063 dari kelas Penjaskesrek B 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sosiologi penjas dan olahraga mengenai kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Olahraga merupakan aktivitas sosial. Sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakatnya atau secara publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga, interaksi yang terjadi di antara partisipannya juga melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, tapi juga pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalkan, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan profesional, olahraga khusus untuk pria, dan olahraga khusus untuk wanita, dan lain sebagainya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain. Dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak serta kewajibannya. Itu menurut Sukanto 1990. Dan merupakan kedudukan yang objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang untuk menempati kedudukan tadi. Itu menurut Susanto tahun 1985. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lain, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lain. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula, masyarakat akan memberikan status padanya. Faktor yang menentukan para wanita dan yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lain.
Salah satu alat ukur ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula, masyarakat akan memberikan status padanya. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapat status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatan pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan seperti Raden atau Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki oleh wanita merupakan achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Achieved status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi, karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang ada yang akan diperoleh oleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat. Bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai suatu tuntutan kebutuhan untuk harga diri atau self-esteem. Ini berdasarkan teori kebutuhan menurut Maslow. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial, menurut Ralph H. Turner, memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama, contest mobility, atau yang biasa disebut dengan mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, dan yang kedua, sponsored mobility, atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya atau gender. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih dibedakan antara kelompok putra dan kelompok putri. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak, yang tentu akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dan penjualan karcis pun lebih besar. Terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya, bisa dikatakan karena wanita kalah start semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan, dilarangnya berpartisipasi
meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria dari beberapa mitolog Artemis dan Athena, Theseus dan Hippolyta. Peranan wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Menurut Susanto 1985, aspek dinamis kedudukan atau status. Menurut Sukanto 1990, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi. Resmi dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat yang mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja, sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contoh dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya, dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella girl di otomotif sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan. Hingga status dan peranannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpangan-ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga. Akibat ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Menurut Davis 1948, yang terjadi karena harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Dan juga apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Dan juga apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan suatu individu. Masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa
suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan status atlet kita dengan atlet dunia tanpa mengerti proses untuk memperoleh status terlebih peranannya seperti apa. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya, dan proses untuk menjadi pecundang karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk. Berpindahnya pebulu tangkis putri harapan kita ke negara lain, ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Coakley 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan di antaranya dalam hal persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penugasan dan kompensasi pelatihan dan tutor, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan, serta fasilitas publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan juga yang secara karakter psikis lebih menonjolkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu tidak berkesempatan sama dengan yang dimiliki pria, karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesepakatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Seandainya presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan, bukan sebatas retorika, dengan tegas memberikan askrip status dan achieve status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan. Dengan pertimbangan perspektif sosiologis sebagai acuan dalam membicarakan kedudukan dan peran atlet di masyarakat, seperti yang dikemukakan Dr. Vasiliki Avgerino dari Swiss, kedudukan dan peran atlet di masyarakat yaitu keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Hal inilah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peran wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi, menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga
Suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dengan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya, kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996 saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerja keras seorang wanita bernama Susi Susanti. Wanitalah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus mencanangkan upaya mendulang medali pada Olimpiade-Olimpiade. Hanya saja, kita adalah masyarakat hedonis yang bersuka cita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler, yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemasyhuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria, sehingga status dan peranan wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria. Kuklai 1990 mengungkapkan bahwa masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi medianya masih rendah, yaitu keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Selanjutnya, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria, sehingga lebih mudah mengalami cedera. Keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi, serta keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik dan menonjolkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga, yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupannya, secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari itu semua, bagaimanapun juga, semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat, walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini, menurut Giri Wijoyo 2003. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara yang mampu dilakukannya dengan pemberian hak dan kewajiban, serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan. Mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negara lain. Itulah tadi presentase materi tentang kesepahaman menentukan perspektif
status dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.